Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rehat pagi ini, edisi Jumat 22 Oktober 2021, dengan pembacaan Alkitab Yeremia 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan hingga saat ini, menyambut hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan pada kami. Mengawali perjalanan kehidupan kami pagi ini Tuhan, kami rindu disapa firman-Mu. Ya Roh Kudus, sucikan hati kami, layakkan kami, dan biarlah firman-Mu yang kami akan baca, kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan dalam setiap kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap membaca mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Haleluya, amin. Yeremia 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang tak bersalah atas kamu,
dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi ini, berani mengatakan kebenaran, berani umpokada katonganan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang menyatakan kebenaran. Sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka, banyak dari mereka yang diculik dan menghilang, tetapi hal itu tidak membuat yang lainnya takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengarkan pada utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Dari ayatnya yang kelima. Dengan penuh keberanian, Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena ia menubuatkan reruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu, perbaikilah hidupmu. Ayatnya yang ke-12. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa bahaya atau merasa tidak layak atau takut dibenci atau takut kehilangan pekerjaan? Marilah melayani Tuhan dengan setia menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, di mana kami membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman. Lewat Nabi Yeremia Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami mau belajar, berani mengatakan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, berdoa buat persekutuan kami Tuhan Jemaat Tangerang. Berdoa buat hamba-Mu Pendeta Sabara bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dan mengangkat tanggung jawab pelayanan. Beri kekuatan dan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Memberkati para majelis dan OIG. Memberkati program-program yang sudah diprogramkan. Biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semua adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam rumah tangga masing-masing kami. Dalam pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang dalam duka cita Tuhan, Engkau menghiburkan mereka. Yang ada dalam sukacita, sempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kau memberkati ya Tuhan. Saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Engkau memberkati. Berikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa. Mengangkat pemerintahan dengan arif bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan.
Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkanlah dari COVID-19. Sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tapi ini semua bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapa di surga, pimpin dan sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan ada senantiasa menuntun dan menyertai kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala keterbatasan kami. Sempurnakan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat pagi ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.